Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Widya Rahai Putri sebagai moderator, penyaji slide 3 dan 4 Suryani Butar-Butar, penyaji slide 5 dan 6 Tasya Madatila, penyaji slide 7 dan 8 Ulfa Autafia, penyaji slide 9 dan 10 Winnie Sri Devi, penyaji slide 11 dan 12 Zahida Putri, penyaji slide 13 dan 14 Zakia Zahwa Alifa, penyaji slide 15 dan 16 Suci Anissa. Terima kasih kepada moderator. Saya Suryani Butar-Butar dengan NIM 210351113 akan memaparkan materi. Yang pertama, definisi etika. Definisi etika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Etika yaitu ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak atau moral. Sedangkan menurut etimologi, etika yaitu ilmu tentang asal-usul kata. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti watak kesusilaan atau adat. Menurut etimologi, etika yaitu secara terminologi, etika didefinisikan sebagai the normative science of the conduct of human being living societies. A science which judge this conduct to be right or wrong and to be good or bad. Dalam bahasa Indonesia, ilmu normatif adalah ilmu tentang perilaku manusia yang hidup bermasyarakat. Ilmu yang menilai perilaku ini benar atau salah dan baik atau buruk. Selanjutnya yaitu sudut pandang filsafat mengenai definisi etika. Etika adalah ilmu yang menyelidiki tentang baik buruknya sesuatu hal. Tujuan etika dalam pandangan filsafat adalah mendapatkan pemikiran yang sama bagi seluruh manusia di setiap waktu dan tempat tentang tingkah laku yang baik dan buruk sepanjang yang dapat diterima oleh akal pikiran manusia. Jadi, pada dasarnya etika adalah ilmu tentang tingkah laku manusia. Etika juga disebut filsafat moral. Moral adalah ajaran, wejangan, khutbah, atau patokan tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar ia menjadi manusia yang baik. Sumber langsung ajaran moral dapat berupa ajaran agama, nasihat para tetua bijaksana, tradisi, adat istiadat, ideologi tertentu, orang tua, guru, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu sebagai sistem nilai, etika berarti nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Bertolak dari definisi inilah muncul istilah etika Islam, etika Buddha, dan etika lainnya. Sebagai filsafat moral, etika memiliki kedudukan sebagai ilmu, bukan sebagai ajaran. Etika dan ajaran moral tidak berada pada tingkat yang sama. Ajaran moral mengajarkan bagaimana kita hidup, sedangkan etika ingin mengetahui mengapa kita mengikuti ajaran moral tertentu atau bagaimana kita mengambil sikap yang bertanggung jawab ketika berhadapan dengan berbagai ajaran moral. Moral adalah hal yang sangat penting bagi manusia, karena moral adalah pembeda manusia dengan makhluk Tuhan lainnya. Moral adalah letak esensi kemanusiaan seorang manusia. Seharusnya etika dan moral adalah dasar atau landasan manusia dalam bertingkah laku dengan segala kesadarannya. Segala tindakan manusia tidak lepas dari penilaian, yaitu oleh manusia lainnya dan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Semua perbuatan manusia akan dipertanggungjawabkan dengan akal yang dimiliki. Segala perbuatan manusia diharapkan dapat meningkatkan taraf kemanusiaannya atau derajatnya. Jika akal kemanusiaan digunakan dengan benar, akan menjadi semakin baik kemanusiaannya. Sebaliknya, jika digunakan secara tidak benar, maka akan menurun derajat manusia. Etika sebagai ilmu mempunyai sifat yang sangat mendasar, yaitu sifat kritis. Etika mempersoalkan norma-norma yang dianggap berlaku, menyelidiki dasar norma-norma itu, mempersulit hak dari setiap lembaga, setiap orang tua, negara, dan agama untuk memberi perintah atau larangan yang harus ditaati. Etika dan norma memiliki hubungan yang erat, seperti halnya etika dan moral. Norma berarti ukuran garis
pengarah, aturan, kaidah, pertimbangan, dan penilaian. Baiklah, sekian pemaparan materi saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Suryani Butar-Butar. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Tasya Madatilah. Kepada Tasya, disahkan. Baiklah, saya Tasya Madatilah dengan NIM 210355115 akan melanjutkan pemaparan mengenai etika keilmuan sains. Di dalam etika keilmuan sains ada beberapa norma yang harus kita ketahui. Yang pertama ada norma sopan santun, yang kedua ada norma hukum, yang ketiga ada norma moral, dan yang terakhir ada norma agama. Norma sopan santun. Norma sopan santun ialah peraturan yang hidup yang timbul dari hasil pergaulan sekelompok manusia. Norma kesopanan ini bersifat relatif, yang berfaedah apa yang diasumsikan sebagai norma kesopanan, yang berbeda di antara beragam tempat dan wilayah. Contoh-contoh dari norma kesopanan ini yaitu menghormati orang yang lebih tua dari kita, menerima sesuatu selalu dengan tangan kanan, tidak berkata kasar maupun kotor, tidak meludah di sembarangan tempat, dan tidak menyela pembicaraan orang lain. Sanksi untuk pelanggaran norma ini tidaklah terlalu tegas, namun bisa diberikan oleh penduduk berupa dikucilkan atau diasingkan dari pergaulan. Yang kedua ada norma hukum. Norma hukum ini merupakan aturan-aturan yang dibuat oleh badan yang bertanggung jawab seperti pemerintah, yang dikemas dalam bentuk undang-undang. Norma ini memiliki sifat yang memaksa guna menjaga dan melindungi kepentingan masyarakat. Norma ini diberlakukan untuk memastikan adanya keadilan yang diterima setiap orang, untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, rukun, serta damai. Karena sifat norma ini tertulis dan memaksa, maka jika aturan yang ada dilanggar, akan mendapatkan hukuman atau sanksi yang tegas, yang sesuai dengan peraturan yang ada seperti membayar denda atau dipenjara. Seperti pada contohnya di Indonesia, aturan hukum yang ada diatur berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga jika melakukan pelanggaran seperti mencuri atau tidak membayar pajak, akan mendapatkan denda atau sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Yang ketiga ada norma moral. Norma moral adalah standar yang menjadi tolak ukur suatu nilai moral dari masyarakat ketika terjadi benturan yang dibuat oleh tokoh masyarakat setempat, sehingga mempunyai dampak sanksi sosial meskipun tidak tertulis. Contoh dari norma moral yaitu seseorang menggunakan kata-kata kasar di daerah tersebut, di mana kata-kata kasar itu hanya berlaku di daerah tertentu dan terkadang tidak memiliki arti. Sehingga dampaknya karena berbenturan dengan sistem di masyarakat, orang tersebut mendapatkan julukan yang misalnya orang kasar. Contoh lain yaitu tidak merokok ketika umur belum memasuki. Yang keempat ada norma agama. Norma agama merupakan aturan-aturan yang dijalankan oleh masyarakat yang bersumbernya dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma ini biasanya berisi akan perintah yang harus dijalankan oleh seseorang, ajaran yang merupakan segala ilmu ataupun pedoman bagi para penganut agama, maupun larangan yang berarti tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dihindari. Norma agama ini memiliki sifat yang dogmatis, yang berarti bahwa aturan yang ada tidak boleh ditambah maupun juga dikurangi nilainya, yang sesuai dengan yang tertulis pada kitab suci masing-masing agama. Norma agama sendiri dipercayai dilanggar memiliki sanksi yang nantinya akan diberikan setelah orang tersebut meninggal dunia, berupa dosa maupun hukuman yang akan dijalankan berdasarkan ajaran agama masing-masing. Di Indonesia, norma agama berbeda-beda dikarenakan terdapat 6 agama berbeda yang hidup saling berdampingan, seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, maupun Konghucu, yang memiliki perintah, ajaran, maupun larangan yang berbeda-beda antara agama lainnya. Selanjutnya, di dalam etika sains ada 2 macam pendekatan. Yang pertama, ada etika deskriptif. Etika deskriptif merupakan penggambaran dan penelaan secara utuh dan kritis tentang tingkah laku moral manusia secara universal yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Cara melukiskan tingkah laku moral dalam arti luas seperti adat kebiasaan, anggapan tentang baik atau buruk tindakan yang diperboleh ataupun tidak. Yang kedua ada etika normatif.
Etika normatif yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika normatif memberi penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan diputuskan. Kajian terhadap ajaran norma baik buruk sebagai suatu fakta tanpa perlu mengajukan alasan rasional di balik ajaran tersebut. Cukup merefleksikan mengapa hal itu terjadi keharusannya. Baiklah, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Tasya Madatillah. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ulfa Altafia. Kepada Ulfa disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya Ulfa Altafia dengan NIM 210351117 akan melanjutkan materi yaitu tentang etika normatif. Etika normatif yaitu kajian terhadap ajaran norma baik buruk sebagai suatu fakta tanpa perlu mengajukan alasan rasional di balik ajaran tersebut. Etika normatif berarti sistem-sistem yang dimaksudkan untuk memberikan petunjuk atau penuntunan dalam mengambil keputusan yang menyangkut baik atau buruk. Etika normatif dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu etika umum. Etika umum yaitu etika yang berbicara mengenai kondisi-kondisi etis, bagaimana manusia bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori-teori etika, dan prinsip moral dasar yang menjadi pedoman bagi manusia dalam bertindak, serta tolak ukur dan dalam menilai baik atau buruk suatu tindakan. Yang kedua yaitu etika khusus. Etika khusus yaitu etika yang berbicara mengenai penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Dengan kata lain, etika khusus merupakan upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip etika khusus ke dalam perilaku manusia yang khusus, sehingga etika khusus juga dinamakan etika terapan. Etika khusus dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu etika individual. Etika individual yaitu etika yang menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Contohnya, menjaga kesehatan dan kesucian lahiriah dan batiniah, meningkatkan ilmu pendidikan, dan membina kedisiplinan. Yang kedua, etika sosial. Etika sosial yaitu etika tentang kewajiban sikap dan pola perilaku manusia sebagai anggota manusia. Contohnya, etika terhadap sesama, seperti tidak boleh bernada keras di saat berbicara kepada orang yang lebih tua. Etika di dalam keluarga, seperti berpamitan jika hendak keluar dan mencium tangan orang tua. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Ulfa Altafia. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Winnie Sridevi. Kepada Winnie disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya, Winnie Sridevi, dengan NIM 210351121 akan membacakan materi tentang manfaat etika bagi kehidupan. Manfaat etika bagi kehidupan itu ada 4. Yang pertama, menyediakan sarana untuk refleksi kritis terhadap perkembangan hidup masyarakat yang semakin pluralistik yang menyajikan manusia pada banyak pandangan moral yang beragam. Yang kedua, mengubah cara berpikir masyarakat agar dapat menyesuaikan diri dengan gelombang modernisasi yang melanda seluruh bidang kehidupan masyarakat. Yang ketiga, menyediakan dasar berpijak dalam menghadapi ideologi-ideologi asing yang berpotensi mempengaruhi kehidupan masyarakat, agar tidak terpancing dan terprovokasi propaganda. Yang keempat, menyediakan dasar kemantapan dalam iman dan kepercayaan yang dibutuhkan umat beragama, sekaligus memperluas wawasan terhadap semua dimensi kehidupan masyarakat yang selalu berubah. Selanjutnya ada etika keilmuan. Etika keilmuan yang pertama ada definisi etika keilmuan. Etika keilmuan merupakan etika normatif yang merumuskan prinsip-prinsip etis yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan dapat diterapkan dalam ilmu pengetahuan. Yang kedua ada tujuan. Tujuannya agar seorang ilmuwan dapat menerapkan prinsip-prinsip moral, yaitu prinsip yang baik dan menghindarkan diri dari hal-hal buruk ke dalam perilaku keilmuannya,
sehingga ia dapat menjadi ilmuwan yang dapat mempertanggungjawabkan perilaku ilmiahnya. Yang ketiga ada pokok persoalan dalam etika keilmuan. Pokok persoalan dalam etika keilmuan selalu mengacu pada elemen-elemen kaidah moral, yaitu hati nurani, kebebasan dan tanggung jawab, nilai dan norma yang bersifat utilitaristik atau kegunaan. Baiklah, sekian materi dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Winnie Sri Devi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Zahida Putri. Kepada Zahida, disilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai syarat suatu pengetahuan dikategorikan sebagai ilmu dan sifat dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Yang pertama, syarat suatu pengetahuan dikategorikan sebagai ilmu. Nah, pengetahuan dapat dikategorikan sebagai ilmu apabila memenuhi 4 syarat berikut. Yang pertama yaitu memiliki objek, memiliki metode, sistematis, dan universal. Yang pertama, memiliki objek. Nah, objek adalah suatu material sasaran atau bahan kajian dari pengetahuan itu. Kemudian memiliki metode. Metode adalah prosedur atau cara tertentu suatu ilmu dalam usaha mencari kebenaran. Yang ketiga yaitu sistematis. Seperti yang kita ketahui, ilmu pengetahuan itu terdiri atas banyak unsur, di mana unsur-unsur tersebut merupakan satu kesatuan dan saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian universal yang terakhir. Ilmu diasumsikan berlaku menyeluruh, tidak hanya berlaku di satu atau beberapa tempat dan waktu saja. Kemudian, sifat dari ilmu pengetahuan. Sifat dari ilmu pengetahuan ini ada 4. Yang pertama itu terbuka, milik umum, objektif, dan relatif. Maksud dari terbuka di sini adalah ilmu pengetahuan itu dapat menerima kritik, sanggahan, atau revisi baru dalam suatu dialog ilmiah sehingga bersifat dinamis. Kemudian milik umum. Nah, jadi ilmu pengetahuan itu dapat digunakan oleh siapapun dan bukan milik individual, termasuk dari penemu ilmu pengetahuan itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu objektif. Nah, maksud dari objektif adalah ilmu pengetahuan itu didukung oleh fakta-fakta berupa kenyataan, bukan berdasarkan dari pendapat pribadi. Kemudian relatif. Meski bersifat objektif, kebenaran dari suatu ilmu pengetahuan bersifat relatif atau tidak mutlak. Nah, jadi apabila ada peneliti lain yang menemukan ilmu pengetahuan baru dan bisa menyanggah ilmu pengetahuan yang lama, maka ilmu pengetahuan yang lama tersebut bisa diganti. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Zahida Putri. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Zakia Zahwa Alifa. Kepada Zakia, disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya Zakia Zahwa Alifa dengan NIM 21035161. Di sini saya akan menjelaskan tentang perdebatan pendapat antara ilmu itu bebas nilai atau tidak. Pendapat pertama yaitu yang meyakini bahwa ilmu itu bebas nilai, bergerak sendiri sesuai dengan hukum-hukumnya. Tujuan dari ilmu pengetahuan adalah untuk ilmu pengetahuan itu sendiri. Motif dasar ilmu pengetahuan adalah untuk memenuhi rasa ingin tahu, untuk mencari kebenaran seperti yang dimotori oleh Aristoteles. Ilmu harus otonom, tidak boleh tunduk pada nilai-nilai di luar ilmu seperti nilai agama, nilai moral, nilai sosial, dan kekuasaan. Jika ilmu tunduk pada ilmu di luar dirinya sendiri, kebenaran yang dituju menjadi tidak objektif dan rasional. Ilmu pengetahuan tidak akan berkembang, melainkan hanya sekumpulan keyakinan tanpa dukungan argumen dan objektif dan rasional. Selanjutnya, pendapat yang kedua adalah kecenderungan pragmatis. Ilmu pengetahuan tidak hanya semata mencari kebenaran. Ilmu pengetahuan harus berguna untuk memecahkan persoalan hidup manusia. Kebenaran ilmiah tidak hanya logis, rasional, empiris, tetapi juga pragmatis. Kebenaran tidak ada artinya jika tidak berguna bagi manusia. Semboyan utama pendapat ini adalah ilmu pengetahuan adalah untuk manusia itu sendiri. Solusi dari pertentangan kedua pendapat ini adalah pertimbangan terhadap context of justification dan context of discovery.
Maksud dari context of justification adalah konteks pengujian ilmiah terhadap hasil penelitian ilmiah dan kegiatan ilmiah. Sedangkan yang dimaksud dengan konteks of discovery adalah konteks di mana ilmu pengetahuan itu ditemukan. Selanjutnya, sikap ilmiah yang perlu dimiliki para ilmuwan. Yang pertama, tidak ada rasa pamrih. Artinya, suatu sikap yang diarahkan untuk mencapai pengetahuan ilmiah yang objektif dengan menghilangkan pamrih atau kesenangan pribadi. Yang kedua, bersifat selektif, yaitu suatu sikap yang tujuannya agar para ilmuwan mampu mengadakan pemilihan terhadap berbagai hal yang dihadapi. Misalnya, hipotesis yang beragam, metodologi yang masing-masing menunjukkan kekuatannya masing-masing, atau cara penyimpulan yang satu cukup berbeda, walaupun masing-masing menunjukkan akurasinya. Yang ketiga, adanya rasa percaya yang layak, baik terhadap kenyataan maupun terhadap alat-alat indera serta budi. Yang keempat, adanya sikap yang berdasar pada suatu kepercayaan, dan dengan merasa pasti bahwa setiap pendapat atau teori yang terdahulu telah mencapai kepastian. Yang kelima, adanya suatu kegiatan rutin bahwa seorang ilmuwan harus selalu tidak puas terhadap penelitian yang telah dilakukan, sehingga selalu ada dorongan untuk riset dan riset sebagai aktivitas yang menonjol dalam hidupnya. Yang keenam, memiliki sikap etis yang selalu berkehendak untuk mengembangkan ilmu, untuk kemajuan ilmu, dan untuk kebahagiaan manusia, lebih khusus untuk pembangunan bangsa dan negara. Terima kasih kita ucapkan kepada Zakia Zahwa Alifah. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Suci Anissa. Kepada Suci disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Suci Anissa dengan NIM 21035159159 akan menjelaskan mengenai sikap ilmuwan. Ada beberapa sikap ilmiah yang harus dimiliki oleh seorang saintis sebagai individu yang aktif bekerja dan berkarya di lingkungan akademis. Yang pertama yaitu menjunjung tinggi nilai kejujuran dan kebenaran. Kejujuran dan kebenaran adalah nilai intrinsik dalam ilmu pengetahuan, sehingga aktor dalam ilmu pengetahuan dalam lembaga akademis harus turut menjunjung kedua nilai ini. Kejujuran berkaitan dengan proses dalam kegiatan ilmiah. Klaim kebenaran yang dihasilkan dari proses ilmiah maupun dalam penerapan suatu ilmu pengetahuan. Tanpa kejujuran, kebenaran tidak akan diperoleh sebagaimana adanya. Jadi, seorang ilmuwan harus bersikap jujur dan objektif dalam melaksanakan proses ilmiah dan menyajikan hasilnya melalui cara berpikir yang logis. Yang kedua yaitu bertanggung jawab. Sikap ini mutlak dibutuhkan dalam seluruh kegiatan penelitian maupun dalam aplikasi ilmu serta di dalam aktivitas ilmiah di lingkungan akademik. Yang ketiga yaitu setia. Seorang ilmuwan harus setia pada profesi dan pada bidang ilmu yang ia tekuni. Ia harus setia menyebarkan kebenaran dan kebenaran yang diyakini meskipun ada risiko yang harus diterima dan dijalani. Yang keempat, adanya sikap ingin tahu. Seorang ilmuwan tentu memiliki rasa ingin tahu yang kuat untuk menggali atau mencari jawaban lebih terhadap permasalahan yang ada di sekelilingnya. Yang selanjutnya yaitu sikap kritis. Sikap kritis bagi seorang ilmuwan itu sangat penting. Sikap kritis dan budaya bertanya dikembangkan untuk memastikan bahwa kebenaran sejati bisa ditemukan. Yang selanjutnya yaitu sikap independen atau mandiri. Ilmuwan berpikir dan bertindak atas dasar kebenaran, dan oleh karenanya tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun untuk berpendapat hanya karena ingin menyenangkan seseorang. Jadi pendapatnya tersebut harus dari dirinya sendiri dan benar. Yang ketujuh yaitu sikap terbuka.
Ilmuwan harus bersikap terbuka dalam banyak hal, misalnya perbedaan pendapat dan pemikiran baru yang dimukakan oleh orang lain. Seorang ilmuwan harus senantiasa berusaha memperluas wawasan teoritis dan keterbukaannya kepada kemungkinan dan penemuan baru dalam bidang keahliannya. Yang selanjutnya yaitu sikap rela menghargai karya dan pendapat orang lain. Seorang ilmuwan harus senantiasa bersedia bercengkrama dengan kolega atau masyarakat sekitar dalam ketertiban yang intensif dan sitatif terhadap isu-isu terkini. Yang kesembilan yaitu sikap berpandangan jauh ke depan. Dengan kemampuan analisisnya, ilmuwan mampu memprediksi potensi-potensi tertentu di bidangnya yang dapat membawa perubahan di masa depan. Ilmuwan juga dapat bertindak sebagai change maker, pembuat perubahan. Etika keilmuan dalam konteks keindonesiaan. Pancasila sebagai core value dalam kehidupan ilmiah adalah suatu imperatif atau keharusan. Ilmu dalam konteks pengujian dalam proses dalam dirinya sendiri memang harus bebas nilai. Objektif rasional, namun di dalam proses penemuannya dan penerapannya ilmu tidak bebas nilai. Ilmu yang dikembangkan harus tetap objektif, bermanfaat bagi seluruh umat manusia, dan tidak boleh bertentangan dengan nilai Pancasila, yaitu nilai teositas, nilai humanitas, nilai integritas kebangsaan, nilai demokrasi, dan nilai keadilan sosial. Seperti dalam sila Pancasila, yaitu yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa, mengandung makna bahwa manusia tidak hanya semena-mena mengakui dan menghargai kemampuan rasionalitas manusia semata, tetapi juga menginsyafi bahwa ada kekuatan lain yang lebih besar. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu mengandung makna bahwa ilmu pengetahuan harus dikembalikan pada fungsi semula untuk kemanusiaan, tidak hanya untuk kelompok atau sektor tertentu. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia, mempunyai makna bahwa ilmu pengetahuan walaupun bersifat universal harus juga mengakomodasikan yang lokal sehingga dapat berjalan harmonis. Selanjutnya sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, mengandung pengertian bahwa ilmu pengetahuan yang dikembangkan tidak boleh hanya diputuskan atau dikendalikan oleh segelintir orang. Berbagai pendapat para pakar dalam bidangnya haruslah dipertimbangkan. Yang kelima yaitu rasa keadilan bagi rakyat. Ia tidak boleh mengabdi pada sekelompok kecil masyarakat, apalagi hanya mengabdi pada kepentingan penguasa, tetapi harus menyeluruh dan adil kepada semuanya. Terima kasih kami ucapkan kepada Suci Anissa. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan menuliskan pertanyaannya di grup diskusi kita. Mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.